Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasakannya? Di satu momen kamu merasa baik-baik saja, damai dengan hidupmu. Lalu kamu membuka media sosial. Dalam hitungan detik, kedamaian itu dicuri. Kamu melihat temanmu mengunggah foto liburan di tempat yang kamu impikan. Hati terasa sedikit perih. Kamu scroll lagi, melihat postingan tentang seseorang yang baru saja diterima di pekerjaan yang hebat. Rasa percaya dirimu sedikit goyah. Terus kamu scroll lagi, undangan pernikahan digital dari seorang sahabat. Tiba-tiba kesendirianmu terasa begitu menyesakkan. Tanpa sadar, kamu menutup aplikasi itu dengan perasaan hampa, cemas, dan sebuah pertanyaan beracun di benakmu. Kenapa hidupku tidak seindah hidup mereka? Kenapa aku tertinggal? Saudaraku, selamat datang di jebakan paling melelahkan di era digital. Penyakit membandingkan diri. Sebuah penyakit yang membuat rumput tetangga bukan hanya tampak lebih hijau, tapi seolah terbuat dari emas. Sementara halaman kita sendiri terasa gersang dan tidak berharga. Ini adalah pencuri kebahagiaan yang paling lihai. Ia membuat kita buta terhadap jutaan nikmat yang kita miliki, karena kita terlalu sibuk menghitung nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang paling berbahaya, ia adalah bisikan halus setan yang ingin membuat kita ragu pada skenario Allah, skenario yang terbaik yang telah Allah tuliskan untuk kita. Rasulullah SAW, sang psikolog terhebat sepanjang masa, telah memberikan kita resep pertama untuk penyakit ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau melihat orang yang berada di atasmu. Hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini kita coba pahami penyakit ini lebih dalam dan temukan obat penawarnya dari apotek ilahi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama, kita coba mendiagnosis akar dari rasa insecure. Mengapa kita begitu mudah terjebak dalam perbandingan? Menurut kacamata Islam, ada beberapa akar masalah yang perlu kita sadari. Akar yang pertama, kita lupa pada konsep takdir. Kita lupa bahwa Allah adalah Sang Maha Sutradara. Dia telah menulis cerita yang unik dan sempurna untuk setiap hambanya. Rezeki, jodoh, karir, dan waktu kematian pun kita sudah ditetapkan dengan presisi yang maha sempurna. Membandingkan hidup kita dengan orang lain secara tidak langsung adalah bentuk protes halus kita pada ketetapannya. Seolah kita berkata, "Ya Allah, kenapa skenario dia lebih bagus dari skenarioku?" Padahal kita tidak pernah tahu di balik layar kehidupan orang lain. Akar yang kedua, kita menderita buta nikmat. Penyakit perbandingan membuat kita mengalami miopia spiritual. Kita bisa melihat dengan jelas nikmat orang lain yang jaraknya jauh, tapi menjadi buta terhadap nikmat yang ada di depan mata kita sendiri. Kesehatan, keamanan, iman, keluarga yang menyayangi, makanan di atas meja, semua itu kita anggap biasa saja, padahal itu adalah kemewahan yang diimpikan oleh jutaan orang lain. Disinilah letak peringatan keras dari Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kurang bersyukur bukan hanya membuat nikmat terasa kurang, tapi juga mengundang azab dalam bentuk hati yang tidak pernah tenang. Akar yang ketiga, kita memelihara bibit hasad, iri, dan dengki. Inilah level paling berbahaya dari perbandingan. Ketika kita tidak hanya sedih melihat nikmat orang lain, tapi juga berharap nikmat itu hilang darinya. Inilah hasad, penyakit yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai api yang melahap habis amal kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda,
Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hasad membuat hati menjadi gelap, penuh prasangka buruk, dan tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Bagian kedua, resep ilahi. Ini adalah terapi untuk jiwa yang insecure. Setelah mengetahui akarnya, saatnya kita meracik obatnya. Islam menawarkan terapi yang praktis dan mendalam untuk menyembuhkan jiwa. Terapi yang pertama, lakukan audit nikmat. Setiap hari, sebelum tidur atau setelah sholat subuh, luangkan waktu 5 menit. Pejamkan mata dan paksa dirimu untuk menghitung 10 nikmat yang kamu terima hari itu, mulai dari yang besar hingga yang paling kecil. Misalnya, alhamdulillah hari ini masih bisa bernafas. Alhamdulillah tadi siang bisa makan enak. Alhamdulillah masih punya orang tua. Alhamdulillah hari ini tidak berbuat maksiat besar. Latihan sederhana ini akan melatih otot syukurmu, membuat lebih fokus pada apa yang kamu miliki, bukan apa yang tidak kamu miliki. Terapi yang kedua, fokus pada lintasan lari sendiri. Bayangkan, hidup ini adalah sebuah arena perlombaan. Setiap orang punya lintasan larinya masing-masing. Jika seorang pelari terlalu sibuk menoleh ke kiri dan kanan untuk melihat pelari lain, apa yang akan terjadi? Dia akan kehilangan kecepatan, bahkan bisa tersandung dan jatuh. Hidupmu adalah lintasanmu. Fokuslah pada progresmu sendiri. Sekecil apapun itu, kompetisi sejatimu bukanlah orang lain, tapi dirimu yang kemarin. Terapi ketiga, ganti keluhan dengan doa kebaikan. Setiap kali kamu melihat postingan teman yang membuat hatimu sedikit panas, lawan bisikan setan dengan sebuah doa. Lihat teman menikah, ucapkan dalam hatimu, Masya Allah, Tabarakallah, Ya Allah, berkahilah pernikahan mereka, anugerahkanlah aku pasangan yang saleh atau soleha di waktu yang terbaik menurutmu. Lihat teman dapat pekerjaan baru, ucapkan, Masya Allah, Ya Allah, berkahilah rezekinya, dan bukakan pintu rezeki yang halal untukku. Ini adalah jurus ampuh untuk mengubah api hasad menjadi taman doa yang menyejukkan. Terapi keempat, pahami bahwa nilaimu bukan pada pencapaianmu. Inilah kuncinya. Di mata manusia, kita mungkin dinilai dari gelar jabatan atau jumlah harta. Tapi di mata Allah, nilaimu terletak pada kualitas takwamu. Apakah kamu sudah menjadi hamba yang baik hari ini? Apakah kamu sudah berbakti pada orang tuamu? Apakah kamu sudah menahan lisanmu dari menyakiti orang lain? Itulah rapor yang sesungguhnya. Ingatlah, Allah telah menciptakanmu dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kamu cukup bukan karena apa yang kamu miliki, tapi karena siapa yang memilikimu. Kamu adalah milik Allah dan itu sudah lebih dari cukup. Mari kita saling menguatkan. Bagikan pandanganmu di komentar, like jika kamu merasa terbantu, dan share agar manfaatnya tersebar. Subscribe untuk terus menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah terus melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.